ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان منكتم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسولنا محمد شفيعنا رسول محمد الله وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبه أجمعين ثم إلى خصوصا سلم بن محسن سلم جدا ثم إلى الحبيب أبو بكر مع الله العطاس أن الله يتغشم برحمة والمغفرة وأن الله يعلم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا من الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني يا وهب يا غني ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خيره ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan duduk bersama-sama untuk lebih mendalami daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga untuk ihyaul bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib dan isya. Menghidupkan antara maghrib dan isya ini pahalanya gede. Mau dengan cara apapun, dengan cara dia baca Quran, dia dengan cara sholat, dengan cara dia ngaji, yang penting menghidupkan bainal isya'ain itu pahalanya gede, gede banget. Yang bahkan kalau kita bisa sebab kita ihyaul bainal isya'ain itu menjadi sebab kita mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah biar Allah tutup umur kita dengan bagus, dengan baik, dengan dimatikan dalam husnul khatimah. Kali ini Al-Faqir sedikit ngupas masalah hal yang lumrah, yaitu seringkali kita dengar lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya ini mempunyai makna yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ada 104 kitab. 104 kitab yang masyhur 4. Jadi Allah menurunkan 104 kitab, ada yang mengatakan 114. Kepada siapa aja? Yang pertama 10 itu kepada Nabi Adam. Jadi lembaran suhuf, lembaran ke Nabi Adam 10 jumlahnya. Turun lagi kepada Nabi Syith. Nabi Syith berapa? 50. 60 jadi. Turun lagi ke Nabi Idris 30. Berapa itu? 50, 80.
Ya. 90. Nah, 10 lagi ke Nabi Ibrahim. 10 lagi ke Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran. Nah, ketika ada yang mengatakan 114, 10-nya lagi diturunkan kepada Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat. Nah, 4 yang masyhur. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad kepada Al-Quran. Nah, 103 kitab ini atau 114 kitab ini itu tercantum, terringkas maknanya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab terdahulu, ya. Dan dari Al-Quran ini Allah saring tuh makna-makna intisari, sir-sirnya, rahasia-rahasia, nur, cahaya-cahayanya keilmuan, itu Allah saring maknanya dari Al-Quran itu. Allah taruh di Al-Fatihah pembuka. Allah taruh di Al-Fatihah pembuka. Yang mana kalau pembuka itu ibarat pintu. Kita mau masuk ke dalam pasti harus melewati pintu pembuka. Begitu juga ketika kita mau mengetahui isi kandungan makna Al-Quran yang sangat dahsyat, kita harus lewat pintu dulu. Mana pintunya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah jadi terkandung semua makna-makna Al-Quran, makna-makna kitab-kitab yang terdahulu. Tapi Allah saring lagi tuh dari Al-Fatihah. Makna kerahasiaan, cahaya-cahaya Allah taruh di lafaz Bismillah. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kata ulama apa? Di situ menyimpan rahasia-rahasia Allah, cahaya-cahayanya Allah yang tidak diketahui kecuali Allah. Yang mana nanti faidah-faidah orang baca basmalah itu banyak. Ada satu kitab namanya Tanqihul Qaul. Ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tentang hadis-hadis. Di situ ada bab fadilah orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget. Di antaranya orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, masuk kepada surga. Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim ketika dia meyakini makna-makna kandungannya. Nah, nanti kita kupas nih apa aja sih maknanya tuh yang dalam Bismillahirrahmanirrahim, sampai kok feedbacknya tuh ke kitanya dapat imbalannya tuh gede banget. Tadi itu karena Bismillahirrahmanirrahim mengandung daripada intisari kitab-kitab suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada nabinya. Bismillahirrahmanirrahim di terjemahan biasa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita ngambil dari maknanya dulu. Makna ini ada dua, makna per kata, ada makna per huruf. Makna per kata Bismillahi ada 5 kata. Bismi, baknya. Bismi, dengan. Apa maksudnya dengan? Dengan di sini ulama mengartikan bahwa bisa diartikan musahabah ma'at tabarruk, bisa juga dengan isti'anah. Artinya gini. Dengan menyebut nama Allah, ketika kita artikan baknya ini musahabah ma'at tabarruk, dengan disertakan yang namanya Allah. Dengan disertai keberkahan namanya Allah. Itu ketika kita artikan namanya musahabah, disertai keberkahan. Makanya ketika kita mau ngamalin sesuatu, mau ngerjain sesuatu, ngucap apa? Bismillah. Biar kenapa? Biar disertakan keberkahannya itu. Ketika dimaknakan baknya itu musahabah ma'at tabarruk. Ada lagi bak itu maknanya isti'anah, minta bantuan. Maksudnya apa? Ketika orang ngomong bismillah, berarti seakan-akan dia ngomong dengan minta bantuan nama Allah yang Maha Pengasih. Kita mau ngerjain, kayak misalkan orang-orang mau ngisi jawaban, lagi ujian mau ngisi jawaban, ngomong bismillah. Seakan-akan ketika dia ngomong bismillah dengan minta bantuannya Allah Ta'ala, dengan bantuan nama Allah Ta'ala. Itu ba. Makanya ba ini bisa kita sebut kalau masalah sekarang tawassul. Tawassul itu menjadi perantara. Artinya kita nama Allah menjadikan perantara untuk agar pekerjaan yang kita lakukan berkah. Dengan nama Allah berarti apa? Dengan perantarai nama Allah. Tuh, dengan. Makanya ini merupakan salah satu dalil yang memperbolehkan tawassul.
dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Kita meminta bantuan kepada siapa? Nama Allah, berkah nama Allah. Tuh, minta bantuan itu juga namanya tawassul. Bismillah. Nah, ba itu tadi ada maknanya musahabah, ada yang maknanya isti'anah. Ismi, bismi, apa isim? Nama. Nama ini itu ada dua ulama. Ada yang mengatakan al-ulu, isim ini diambil dari kata as-sumu, yaitu artinya al-ulu, tinggi. Maksudnya seseorang mempunyai nama itu pasti dia mempunyai kedudukan, mempunyai martabat, mempunyai sesuatu moral sebab namanya. Tapi kalau kagak ada nama pasti bakal direndahin, dikucilkan karena nggak ada nama. Kayak misalkan pohon-pohonan yang ada namanya, pohon-pohon yang kita tahu ada namanya, pasti kita ambil manfaatnya, pasti dia punya harapan, pasti dia punya martabat. Tapi lihat rumput-rumput yang nggak ada namanya, pohon-pohon yang nggak ada namanya, kita biarin, kita kucilin, nggak ada harganya, kita injek-injek malah. Yang di Comberan biasanya itu kan ada rumput-rumput tuh, apa itu namanya? Kagak tahu, injek-injek makanya, nggak ada namanya. Nah, nama ini menunjukkan al-ulu, tinggi. Jadi ketika orang mempunyai nama, ya, bahwa menunjukkan dirinya itu bermartabat, dirinya itu bermoral, dirinya itu tinggi. Itu ismi, bismi, dengan nama Allah, nama. Menunjukkan apa ya? Bahwa dengan nama ini karena yang menunjukkan tinggi, siapa itu namanya? Allah. Jadi seakan-akan mengisyarahkan kepada kita, mengasih tahu kepada kita, kita sedang menyebut nama zat yang sangat tinggi, sangat yang bermartabat. Siapa? Allah. Bismillah tuh. Dengan menyebut nama Allah. Allah sekarang kita lihat Allah apa sih? Allah. Ini ulama berbeda pendapat apakah lafaz Allah itu mushtaq atau jamid. Mushtaq itu yang ada asal katanya. Contoh, ketuhanan asal katanya Tuhan, kepulauan asal katanya pulau. Allah dia punya asal katanya apa enggak? Nah, ulama beda pendapat. Kalau ada asal katanya itu istilahnya namanya mushtaq. Ulama yang berpendapat bahwa Allah itu ada asal katanya, apa asal kata Allah? Allah itu asal katanya ilahun. Ilahun artinya sesuatu yang disembah. Tuhan baik yang disembah secara benar maupun tidak benar. Ilah itu Tuhan. Jadi lafaz Allah itu asal katanya ilahun. Makanya la ilaha, tiada Tuhan. Maksudnya Tuhan baik yang disembah secara benar atau tidak benar. Orang nyembah pohon disebut ilah, Tuhan. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, maka Allah sebagai ilah, Tuhan. Paham? Nah, Allah itu diambil asal katanya ilahun. Lalu kata ulama ditambahkan alif lam, al ilahu. Supaya apa? Kalau dalam nahwu al itu supaya untuk ma'rifah, agar yang kita tuju bahwa Tuhan itu khusus. Ketika ditambahkan al, sebelumnya ketika misalkan ilahun itu masih umum. Tuhan yang mana aja? Mau Tuhan yang benar, mau Tuhan yang disembah orang Nasrani, orang-orang ini, Tuhan umum. Tapi ketika ditambahkan al ilahu, itu sudah menunjukkan bahwa yang dimaksud Tuhan itu khusus, yaitu Tuhan kita, zat Allah. Lalu ketika ditambahkan al, maka hamzahnya dibuang. Ketika dibuang digantikan dengan tafkhim untuk mengagungkan Allah, jadi Allah. Ketika hamzahnya dibuang jadi Allah tuh, lalu ditafkhimkan, ditebalkan. Untuk apa? Biar ketika orang menyebutnya itu merasa agung. Allah. Beda orang nyebut Allah sama Allah. Ketika ditafkhimkan itu ada rasa pengagungan, ada rasa penghormatan Allah. Makanya lafaz Allah itu ketika orang benar-benar menyebut lafaz Allah dengan tulus, dengan benar meyakini, itu hati dia bakal bergetar. Hati dia bakal bergetar. Kenapa? Karena semua kalbunya dia,
badannya dia, darahnya dia, uratnya dia, ketika dia menyebut nama Allah itu semua bergetar, menyeru kepada Sang Pencipta. Kayak ada urat getarannya gitu ketika lafaz Allah. Makanya lafaz Allah banyak faedahnya ketika orang mewiridkan lafaz Allah. Mewiridkan lafaz Allah. Di antaranya kita dulu dapat faedah kalau orang kena penyakit saraton, kanker, maka lazimkanlah dia zikir Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bisa jadi insya Allah berkat lafaz Allah itu penyakit hilang. Berkat lafaz Allah. Bismillahirrahman, Bismillahi. Yang 3 Allah, sekarang Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahman ini, Rahman, pengasih. Artinya pengasih ini itu sifatnya umum. Baik dia itu kafir atau Islam, tetap dia dapat rahmannya Allah, dia dapat pengasihannya Allah. Makanya Rahman ini dikhususkan kepada sifat-sifat nikmat-nikmat yang gede. Kafir dapat hidung, kita juga dapat hidung, ya. Non muslim dapat rezeki, kita juga dapat rezeki. Apalagi misalkan kafir dapat, non muslim dapat jodoh, kita juga dapat jodoh. Nah itu semua namanya Rahman. Nikmat-nikmat yang gede, nikmat-nikmat yang agung, ya, yang besar, itu nggak mandang dari segi agama. Ketika nggak mandang dari segi agama, Allah mengasih kepada dia nikmat, Allah mengasih kepada dia anugerah, itu keluar namanya sifatnya Allah, namanya Rahman. Namanya Rahman, pengasih. Yang namanya pengasih apa sih? Kita nggak mandang. Kita kalau ada orang yang mau kita kasihi, ada orang yang mau kita kasihi, kita nggak mandang dia apa agamanya, apa latar belakangnya. Kalau kita mau ngasih, itu Allah Ta'ala Rahman. Tapi Ar-Rahimnya ini baru Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahimnya ini khusus nih. Ar-Rahim penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyayang gak mungkin ke semua orang. Sifat penyayang gak mungkin umum. Kayak kita penyayang gak mungkin ke semua orang. Ada orang-orang tertentu yang kita sayang. Nah, Ar-Rahimnya Allah sayangnya kepada umat Islam. Makanya ulama mengatakan Ar-Rahim ini, Ar-Rahim dikasih kepada umat Islam berupa dimasukkannya ke dalam surga. Jadi umat Islam dimasukkan ke dalam surga itu dengan sifat Ar-Rahimnya Allah, dengan sifat sayangnya Allah. Nah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, nikmat yang mana terambil daripada kata rahmat. Jadi istilahnya rahmat, kasih sayang Allah, Ar-Rahmah. Rahmat itu dibagi dua tuh. Ada rahmat kasih sayangnya Allah yang berupa Ar-Rahman, ada kasih sayang Allah yang berupa Ar-Rahim. Nah tapi sebagai umat Islam itu dapat nikmat yang enggak dimiliki oleh non muslim, itu Ar-Rahim. Apa itu? Dimasukkannya dia ke dalam surga. Ini yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita mendapatkan Ar-Rahimnya Allah, dimasukkan kita ke dalam surga. Lalu kita udah bahas dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 makna. Nah ada lagi kayak tafsir Munir menafsirkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ketika ditafsiri dari segi huruf. Ba ini apa maksudnya, sin ini apa, mimnya ini artinya apa. Seperti kayak contoh misalkan gini, Alif Lam Mim. Ketika Alif Lam Mim para mufassirin biasanya ahli tafsir menafsiri Wallahu ta'ala a'lamu bimuradih. Allah yang tahu muradnya, Allah yang tahu artinya, Allah yang tahu maksudnya. Tapi ada sebagian para ulama yang menafsirkan ketika Alif Lam Mim, alifnya itu Allah, limnya itu Jibril, mimnya Muhammad. Seakan-akan ngasih tahu bahwa Allah mewahyukan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, malaikat Jibril. Nah ini juga begini, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang menafsirkan ba'nya ini basir, artinya maha melihat, maha melihat. Jadi seakan-akan ketika orang ngomong Bismillahirrahmanirrahim, bismi, itu seakan-akan Allah mengawasi dia, Allah melihat dia.
Sin, bismi, arti sami', yang maha mendengar. Seakan-akan ketika dia ngomong bismillahirrahmanirrahim, Allah mendengar zikir kita, Allah mendengar lantunan-lantunan yang kita lantunkan. Sami', bismi, mimnya, apa mimnya? Malik, Majid, yang maha merajai, yang maha menguasai. Malik. Bismi, lam, apa lamnya? Latif, Allah maha lembut, kasih sayangnya Allah. Bismillahi, ha, apa haknya? Hadi, yang maha memberikan hidayah. Maka seakan-akan ketika kita ngomong bismillahi, itu terbenak langsung tuh di otak kita semua sifat Allah tuh, semua sifat Allah. Bismillahi, Allah, hi, yang memberikan hidayah. Kita kalau nggak dapat hidayah, mungkin kita masih menyembah patung, kita masih menyembah pohon. Tapi karena lantaran Allah kasih kita hidayah, Allah kasih kita hidayah, Allah angkat kita itu daripada kesesatan, Allah angkat kita daripada kejahilan. Berkat apa? Berkat Allah yang memberikan kepada kita. Apa itu sifat Allah yang memberikan hidayah? Namanya hadi. Bismillahi, haknya hadi. Ra-nya bismillahirra. Apa ra-nya? Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Makanya enggak salah ketika ada hadis, meskipun hadisnya ini ada iskal, ada beberapa sanadnya. Man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim masuk surga. Itu ketika dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia mengerti isi kandungan semua dalam makna bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia tahu kandungan bahwa Allah ini maha hadi, yang memberikan hidayah, Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, bahwa kita hidup di dunia ini pasti ada rezekinya, pasti ada rezekinya. Rezeki nggak bakal berebut, nggak bakal kutuker. Ketika kita memahami semua konsep dalam bismillahirrahmanirrahim, kita aplikasikan ke dalam kehidupan, nggak salah kalau kita bakal dimasukkan surga. Karena kandungan dalam bismillahirrahmanirrahim begitu gede, banyak faedahnya. Lalu ketika kita sudah memaknai bismillah dari segi kata, dari segi huruf, kita masuk ke dalam, kenapa sih ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi kita mau nulis, kita awalnya bismillahirrahmanirrahim. Kita mau melakukan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Karena hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aghta. Wa fi riwayat ajzam wa fi ukhra abtar. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa kullu amrin, setiap perkara, la yubda'u fihi, tidak dimulai perkara itu dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu abtar, ajzam, aghta. Tiga aneh sifatnya. Nabi mengkategorikan sifatnya ini. Setiap perkara yang tidak dimulai perkaranya itu dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan berkahnya dikit, nggak ada berkahnya. Bahkan kita mau ngarang kitab, mau nulis buku, kalau nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, tuh buku nggak bakal manfaat, buku nggak bakal berkah. Kita mau makan, nggak ada bismillahirrahmanirrahim, maka makanan kita nggak jadi berkah. Kita mau apa ya? Mau melakukan sebuah kebaikan, ketika tidak dilakukan disertai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka apa ya? Maka perilaku, kegiatan yang kita lakukan nggak ada berkahnya. Karena tadi hadis tuh. Lalu yang kedua, kenapa kita selalu mendahulukan bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perkara? Karena Al-Quran itu diturunkan, ada dua turunan. Pertama, Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz, langsung segepok. Di Lauhil Mahfuz Allah langsung nurunkan Al-Quran satu gepok. Nah, satu gepok ini Al-Quran itu awalnya dengan dimulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Menandakan, mengisyaratkan bahwa tidaklah diletakkan di awal permulaan melainkan kalimat itu mulia. Melainkan kalimat itu mulia, mempunyai martabat. Makanya bismillahirrahmanirrahim ditaruh paling awal. Lalu juga begitu ketika Al-Quran diturunkan kepada hatinya Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad,
dengan cara munajjaman, dengan sesuai dengan kejadian-kejadian. Apa ayat pertamanya? Iqra bismi rabbik. Apa artinya? Bacalah wahai Muhammad bismi rabbik, dengan Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah. Menandakan apa? Bahwa Nabi Muhammad disuruh membaca dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Makanya sebelum turun ayat, orang jahiliyah dulu kalau mau nulis bismillah, ya, bismillah, itu nulisnya bismikallah, bismikallahumma. Nah, bismikallahumma. Orang jahiliyah dulu. Ketika turun ayat bismillahi majraha wa mursaha, bismillahi majraha wa mursaha, maka baru tuh Nabi Muhammad nulis bismillah. Soalnya baru bismillahi majraha. Lalu turun lagi ayat, ya, qul ud'ullaha awir rahman. Nah, ada rahman, maka Nabi Muhammad tulis bismillahirrahman. Lalu kemudian selang berapa bulan turun lagi ayat, innahu, surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu min bismillahirrahmanirrahim. Baru ketika Nabi Muhammad mau menulis risalah, pasti nulis dengan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi lafaz bismillah, bismillah itu ada dalil-dalil kenapa kita harus melakukan kegiatan diawali dengan bismillah. Yang pertama karena Al-Quran didahulukan dengan bismillah. Yang kedua karena hadis. Karena hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa agta'. Perkara yang tidak dimulai pada perkara itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, apa itu hukumnya? Sedikit berkahnya, nggak ada berkahnya, manfaatnya nggak ada. Nah, dari sini, apakah bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada Fatihah atau bukan? Apakah menunjukkan permulaan itu sebagai ayat Fatihah atau bukan? Nah, ulama beda pendapat nih, terutama madzhab al-arba'ah. Ya, kalau Imam Syafi'i itu mengkategorikan bismillah itu sebagai ayat daripada surah Al-Fatihah. Makanya orang ketika dalam sholatnya mazhab Syafi'i dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Fatihahnya kurang. Kan Fatihah itu berapa ayat? 7. Ya, sab'ul mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertamanya. Kalau Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Tapi Imam Malik mengategorikan, berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Imam Malik, basmalah bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Lalu kan Al-Fatihah 7 ayat, baru 6 ayat dong. Nah, kata Imam Malik, di ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dipecah jadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, ayat ke-7. Itu Imam Malik berpendapat. Karena itu gimana hukumnya Imam Syafi'i? Nah, ini yang jadi pertanyaan biasanya. Gimana hukumnya kita madhab Syafi'i kan berpendapat bahwa bismillah itu ayat daripada Al-Fatihah, wajib dibaca dalam sholat. Sementara imam kita kagak baca. Ternyata misalkan imam kita madhabnya Imam Malik yang tidak mengkategorikan basmalah itu sebagai ayat daripada Al-Fatihah. Gimana hukumnya? Maka dalam Minhaj Al-Mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, jamaah kita yang enggak sah. Kenapa? Karena jamaah itu sah atau tidaknya tergantung keyakinan daripada si makmum. Kita meyakini makmum bahwa sholat kita enggak sah dengan apa? Dengan si imam enggak baca basmalah. Maka jamaah itu tergantung kepada i'tiqad makmum. Ketika makmum meyakini bahwa sholatnya enggak sah, maka jamaahnya batal. Ini pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Tapi ada muqabil, ada pendapat kedua yang boleh kita amalin. Boleh kita amalin bahwa apa ya? Jamaah ini tergantung al-jama'atu bi'tibar i'tiqadil imam. Jamaah ini tergantung i'tiqadnya si imam. Artinya selama imam meyakini bahwa
salatnya itu sah, maka jamaah juga sah. Maka jamaah juga sah. Maka pendapat yang kedua ini, kalau kita misalkan lagi umroh, ya lagi haji, lagi di Mekah atau apa, boleh kita pakai pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa jamaah itu sah atau tidaknya tergantung i'tiqadnya si imam. Kalau imam meyakini bahwa basmalah itu bukan merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, maka sah menurut i'tiqadnya dia, dan jamaah juga sah. Beda lagi dengan pendapat yang mu'tamad, yang pendapat yang kuat, yang mengatakan bahwa jamaah itu tergantung dengan i'tiqad makmum. Maka ketika dalam status kondisi kita di Mekah, umrah, haji, boleh kita pakai pendapat yang kedua. Karena pendapat yang kedua ini pendapat yang boleh dipakai. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dia mempunyai 5 hukum. Ada 5 hukum. Pertama, wajib. Wajib. Kapan kita diwajibin baca bismillahirrahmanirrahim? Kapan tuh? Pas salat. Pas ketika kita salat baca Al-Fatihah, madhab Syafi'i wajib hukumnya baca bismillah. Lalu kapan kita diharamin baca bismillahirrahmanirrahim? Diharamkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan sesuatu yang haram secara zat. Contoh, minum alkohol, khamar, diharamkan karena khamarnya. Diharamkan khamarnya. Maka kalau orang sok-sokan deh, mau nenggak basmalah dulu, dia ngomong bismillahirrahmanirrahim dulu, baru nenggak, haram bacanya, haram baca bismillah, haram minumnya, double tuh haramnya tuh. Dia nenggak, sebelum nenggak bismillah dulu, double tuh haram. Bahkan yang ajib, ada ulama At-Taftazani, imam dari Al-Maliki, itu bahkan orang yang sengaja ketika mau menenggak khamar, atau dia ketika mau melakukan zina, biar zinahnya berkah apa gimana, itu jahil kali ya, bismillahirrahmanirrahim akhirnya masuknya, zinanya haram, baca basmalahnya juga haram. Nah, Al-Imam Taftazani sampai bahkan mengkafirkan orang yang sengaja ketika membaca bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan maksiat yang haram secara zat. Seperti tadi, menenggak minum khamar, dia bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Imam Taftazani bilang itu dia kafir. Kenapa? Karena seakan-akan dia meremehkan nama Allah, disandingi dengan zat yang hina, menandingi zat Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, yang maha agung, itu seakan-akan dihinakan dengan zat yang rendah, dengan khamar, dengan zina. Beda hal dengan haram yang sifatnya eksternal, bukan secara zat. Contoh, orang wudu dengan air curian. Wudu dengan air curian, dia nyuri air, hukumnya haram. Tapi ketika wudu dengan air curian, lalu dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka enggak jadi haram baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena perkara dia wudu itu tetap disunnahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Yang diharamkan apa? Nyurinya. Makanya ketika ada orang yang misalkan air ini wakafnya untuk misalkan minum. Nah, dulu banyak tuh di jalanan biasa ada gentong-gentong, atau dulu sekarang di dispenser, diwakafkan untuk kalau orang jalan buat minum, diwakafkan. Nggak tahu nih ada orang dipakai untuk wudu. Nah, dia pakai untuk wudu, kan wudu sunnah bismillah tuh. Nah, membaca bismillahirrahmanirrahim dalam wudu sekalipun pakai air curian tetap sunnah. Kenapa? Karena yang diharamkan membaca basmalah itu ketika haram yang secara zatnya. Khamar kan zatnya dia. Zina, ketika zina masukin bismillah itu haram secara zatnya. Beda dengan wudu. Wudunya apakah haram? Yang haram nyurinya. Yang kedua, hukum basmalah haram. Yang ketiga, sunnah. Kapan kita disunnahin baca bismillah? Disunnahkan
membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 3 syarat. Pertama, perkara ini yang ditekankan oleh syariat, yang dianjurkan oleh syariat. Seperti apa? Seperti wudu, makan, ya, atau mau senggama kan disunnahkan tuh, ya. Mau keluar Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, keluar dari rumah. Ada perkara-perkara yang ditekankan oleh syariat untuk membaca Bismillah. Terus yang kedua, yang disunnahkan baca Bismillah ketika perkara itu tidak didahului dengan zikir. Tidak didahului dengan zikir. Contoh, azan. Azan didahului dengan apa pertamanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar zikir bukan? Zikir. Karena azan didahului dengan zikir, maka tidak disunnahkan membaca basmalah. Tidak disunnahkan baca basmalah. Tapi jangan berpahaman bahwa tidak disunnahkan artinya tidak boleh baca bismillah. Enggak. Artinya ketika dia baca bismillahirrahmanirrahim ketika mau azan, tidak mendapatkan pahala sunnah. Itu maksudnya. Tidak disunnahkan artinya ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim berarti enggak dapat pahala sunnah. Bukan kagak boleh, boleh baca. Jadi perkara yang didahului dengan zikir itu tidak disunnahkan baca bismillah. Salat apa yang pertamanya? Takbir, Allahu Akbar juga zikir. Sama. Maka enggak disunnahkan membaca bismillah. Tahlil biasanya apa itu? Astaghfirullah atau afdhalul qultu la ilaha illallah kan? Zikir. Maka enggak disunnahkan membaca bismillah. Lalu yang ketiga, perkara itu bukan perkara yang remeh, yang hina. Seperti kayak kita mau buang ingus baca bismillah. Enggak disunnahin. Mau menyapu bismillah. Mau buang sampah bismillah. Perkara-perkara yang remeh ketika kita membaca basmalah itu tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Boleh gak tapi baca? Boleh. Ya, boleh. Tapi masalahnya dia tidak dapat pahala sunnah. Nah, hukum yang keempat itu haram. Kapan diharamkan membaca? Tadi udah makruh. Kapan dimakruhkan membaca basmalah? Dimakruhkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika makruh secara zat. Sama kita diharam. Apa itu makruh secara zat? Kayak misalkan cabut uban hukumnya makruh. Cabut uban makruh. Padahal enak tuh, kalau gatal tuh enak tuh. Ya cabut uban. Tapi cabut uban hukumnya makruh. Ketika cabut uban dia cabut bismillah tuh. Pas dicabut bismillahirrahmanirrahim. Dia cabutnya makruh, bacanya juga makruh. Contoh lagi misalkan, kalau dalam kitab melihat kemaluan bininya. Ya, ketika dia mau kepo gitu, mau ngelihat kemaluan bininya, ngomong bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahnya makruh, ngelihatnya makruh. Bini kita halal soalnya. Kalau bini orang haram. Kalau bini orang kita ngelihat bismillahirrahmanirrahim double tuh. Ngelihatnya haram, baca juga haram. Ini kalau bini kita makruh. Nah, kalau makan gimana ya? Kalau makan misalkan makan jengkol, makan pete, makan bawang merah, bawang putih yang menimbulkan bau-bau, ya. Apakah tetap disunnahkan? Tetap disunnahkan ketika makan, meskipun makanannya itu yang mengakibatkan bau mulut, tetap ketika makan kita membaca bismillah. Kenapa? Karena yang dimakruhkan bukan makannya. Makan bawang putih, makan bawang merah, makan jengkol, makan pete tuh yang berbau-bau, yang dimakruhkan bukan makannya, tapi efek yang ditimbulkan baunya. Karena itu ketika orang makan pete, makan jengkol, makan bawang, dia ngomong bismillahirrahmanirrahim, kagak makruh, malah sunnah. Ya, kenapa? Karena yang dimakruhkan dalam baca bismillahirrahmanirrahim itu makruh yang secara zat. Adapun makan pete itu tetap itu makruhnya makruh karena faktor eksternal, arid namanya. Yang kelima, hukum basmalah mubah. Apa sih mubah? Mubah itu ketika kita melakukan sesuatu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya? Mubah. Boleh-boleh aja.
Ya boleh-boleh aja dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, memindahkan sesuatu kepada tempat yang lain. Hukumnya mubah. Tapi ada kisah di kitab Uqudul Jin, ada seorang perempuan solehah, ini istri solehah, punya kebiasaan istrinya ini ketika meletakin sesuatu pokoknya dia buka pintu Bismillahirrahmanirrahim, nutup pintu Bismillahirrahmanirrahim. Solehah. Cuma dia punya suami munafik, gedek deh. Kayak nggak biasa ngedenger nih istri setiap apa-apaan zikirnya Bismillahirrahmanirrahim, kesel deh. Sewaktu-waktu nih suami mau bikin biar nih istri ada kesalahan terus dicerain sama dia. Akhirnya suami ngasih kepada istri sekantong duit. Seperti biasa, istrinya nerima Bismillahirrahmanirrahim, dimasukin ke lemari Bismillahirrahmanirrahim, ditutup Bismillahirrahmanirrahim. Semua diiringin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malam hari istrinya tidur, dia suami diam-diam ngambil tuh kantong yang tadi udah dibenahin sama bininya, diambil, dibuang ke sumur, biar nanti pagi harinya ketika dicari nggak ada, mau gue ceraiin. Pas pagi harinya si suami datang tuh ke istrinya, mana duit yang tadi semalam yang tadi? Akhirnya seperti biasa, istrinya buka Bismillahirrahmanirrahim, dibuka lagi, ada duitnya. Ketika ada, takjub nih suami nih yang munafik, kok bisa ada? Padahal semalam udah gue buang. Kata bininya, semalam aku dimimpikan bahwa Jibril itu diutus langsung oleh Allah untuk mengambil uang yang kau buang di sumur dengan berkat Bismillah, dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Dijaga tuh, dengan berkat dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, itu dia jaga. Makanya ada wirid kalau sebelum tidur dia baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur dia baca. Apa katanya? Itu malam aman daripada kebakaran, aman daripada kemalingan, aman daripada mati mendadak. Jadi kalau orang takut mati, baca tuh. Kalau lagi takut mati tuh, baca itu 21 sebelum tidur. 21. Faedah Bismillah itu banyak. Nah pertanyaannya, ketika mubah kan perkara yang remeh, maksudnya perkara yang kita boleh kerjain boleh kagak. Tapi perkara mubah Bismillahirrahmanirrahim itu ketika kita niatkan baca Bismillahirrahmanirrahim untuk zikir, dapat pahala zikir. Kayak tadi kita memindahkan ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya mubah, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi kalau diniatkan kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim itu zikir, maka dapat pahala zikirnya. Seperti makan hukumnya apa sih? Makan, kita makan nih, hukumnya apa? Mubah, boleh makan boleh kagak. Kecuali kalau emang dia kalau kagak makan bener-bener mati deh, nah itu jadi wajib tuh, jadi wajib. Kalau dia kagak makan nih, ini hari kagak makan, besok mati, wajib hukumnya. Kalau misalkan besok masih hidup, kita sekarang makan, hukumnya mubah, boleh makan boleh kagak. Tapi perkara mubah bisa menjadi pahala dengan kita niatkan ibadah. Makan yang tadinya mubah, kalau kita niatkan untuk mendapatkan kekuatan untuk baca Quran, mendapatkan kekuatan untuk sholat, ibadah, pergi ke majlis ta'lim, itu semua tuh itu bernilai ibadah tuh, padahal perkara mubah dengan kita niatkan bisa mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, hukum-hukum 5 ini, hukum Bismillahirrahmanirrahim ada 5 ini merupakan hukum dalam fikih yang mana kadang kita ini luput daripada mengetahui hukum bismillah. Ada kalanya bismillah itu wajib, ada kalanya bismillah itu sunnah, makruh, haram, sama mubah. Nah, bahkan ada ulama yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim nih aslinya itu nggak ada mubah. Hukum asal Bismillahirrahmanirrahim itu nggak mubah. Jadi mubah itu nggak ada. Kenapa? Karena lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu zikir.
Jadi seakan-akan kalau kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim itu seakan-akan kita zikir, nggak perlu niat. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa nggak ada hukum mubah, ada hukum mubah bahwa emang ketika dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim itu mubah gitu. Nah mudah-mudahan yang sedikit ini tentang Bismillahirrahmanirrahim menjadi berkah di kita. Kita minta sama Allah dengan nama Allah yang maha agung, yang maha luhur, yang maha pengasih lagi maha penyayang, biar kita dikumpulkan nanti kelak di yaumul qiyamah, sama-sama kita masuk ke dalam surga Firdaus. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.